Mohon izin atasan menyelesaikan. Izin Taruna Dewasa Muhammad Azan Purraditya, Notar 21.03.005, asal kelas MTJ 3A. Baik, di sini saya akan membuat simulasi transportasi menggunakan aplikasi Visim. Yang pertama, di sini sudah ada map dari Google Earth bawaan aplikasi Visim. Kita akan memilih salah satu simpang yang kemudian kita akan menyamakan dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana kondisi tersebut, kondisi lalu lintas Indonesia berada di sisi sebelah kiri. Kita akan masuk ke base data, network setting, lalu kita akan mengubah ke left hand traffic. Setelah itu kita akan membuat jalan raya terlebih dahulu. Yang pertama yang perlu dilakukan adalah kita akan menggunakan link, lalu tekan kontrol dan klik kanan, lalu tarik sepanjang yang kita butuhkan. Di sini kita akan buat number of lane 2, di mana artinya dalam satu jalur itu terdapat 2 lajur. Kita akan beri nama. Jika kita akan membuat arah sebaliknya, kita tinggal klik kanan pada link yang sudah dibuat, lalu pilih generate opposite direction. Kita oke, lalu akan terbentuk link di arah yang berbeda. Kita akan lakukan ke jalan yang lain. Baik, setelah dibuat, bisa kita lihat ini merupakan jalan dari 3 pendekat, namun masih belum menjadi sebuah simpang. Kita akan mengubah menjadi sebuah simpang dengan menyambungkan link-link berikut. Caranya yaitu pada link yang akan disambung, tekan kontrol klik kanan, lalu cari sebelum titik akhir, tarik menuju link yang akan disambungkan. Kita akan lakukan ke link lainnya, tarik dan sambungkan. Baik, kita bisa cek menggunakan Google Waveform ini supaya kita bisa melihat bahwa link-link kita sudah tersambung dengan benar. Lalu kita akan memperhalus tampilan dari simpang ini dengan cara klik kanan, lalu generate
speedline. Atur pada poin per segmen yang diinginkan. Hal ini hanya memperhalus lekukan dari simpang, namun tidak akan berpengaruh pada kondisi lalu lintas nantinya. Sudah kita lihat simpang kita sudah rapi, lalu kita akan lanjut ke memasukkan vehicle atau kendaraan. Pertama, kita masuk ke base data, lalu 3D model. Di sini sudah ada beberapa kendaraan-kendaraan bawaan dari aplikasi Visium. Namun seperti yang kita lihat, di sini belum ada sepeda motor, di mana kondisi lalu lintas di Indonesia banyak menggunakan sepeda motor. Maka di sini kita akan menambahkan sepeda motor dengan cara klik tanda plus ini, lalu kita open project director. Kita akan cari 3D model, vehicle, road, dan kita akan cari sepeda motor. Ini merupakan bawaan dari Visium. Kita bisa pilih skuter atau motorbike. Di sini kita akan memilih skuter. Kita langsung oke. Selanjutnya, setelah kita dapatkan model 3 dimensi dari sepeda motor, kita akan lanjut ke distribusi 3 dimensi model. Ini merupakan nanti yang akan masuk ke permodelan kita. Kita tinggal menambahkan, memberi nama sepeda motor sesuai dengan yang di awal. Lalu pada model ini kita akan ganti menjadi sepeda motor. Setelah ini selesai, kita akan lanjut ke vehicle tipe. Kita akan tambahkan vehicle types. Kategorinya kita ganti menjadi bike. Kita beri nama. Modelnya kita ganti menjadi sepeda motor. Setelah ditambahkan, kita lanjut ke vehicle class. Kita akan tambahkan juga, kita beri nama sepeda motor. Untuk vehicle type di sini kita akan ganti, karena 100 ini merupakan mobil, kita akan gunakan sepeda motor. Selanjutnya kita akan menambahkan komposisi dari kendaraan melalui grafik dan pilih vehicle composition. Kemudian kita akan pilih ini. Lalu di sini masih ada car dan ATV. Kita akan tambahkan sepeda motor. Kita akan pilih jadi sepeda motor. Reflow di sini merupakan komposisi dari kendaraan yang akan kita masukkan ke dalam lalu lintas. Di sini kita sudah memiliki jumlah kendaraan yang akan kita masukkan, di mana jumlah mobil 984, AGV 41, dan MC 1025. Kita akan masukkan komposisinya, di mana komposisi dari mobil ini merupakan 48%, 2%-nya adalah AGV, dan 50%-nya adalah MC. Komposisi ini yang akan kita masukkan ke dalam reflow ini. Dagger ini kita bisa masukkan 984 seperti ini, lalu 41 dan 105 seperti ini bisa kita masukkan, atau kita akan masukkan presentasinya, yaitu 0,48, AGV 0,02, dan sepeda motor 0,5.
seperti ini, kita akan masukkan seperti ini. Lalu kita akan mengubah desired speed distribution. Ini adalah rata-rata kecepatan dari kendaraan yang kita input. Kita akan add di sini. Kita akan beri nama Flow MC. Dimana kita akan ganti menjadi frekuensi, dimana kita akan dapat desired speed ini. Kita akan ke base data, distribution, dan desired speed. Ini data free flow MC. Kita akan ubah ini. Kita sudah mendapatkan data merupakan data kumulatif frekuensi dari MC. Kita akan copy ini ke vsim yang kita miliki. Caranya kita tinggal tarik lalu copy. Namun sebelumnya, karena di sini masih ada 2 tabel, kita akan tambahkan sesuai dengan tabel yang berada di Excel berjumlah 14 tabel. Kita bisa langsung tarik tabel tersebut, tarik ke sini, lalu paste sel. Baik, kita akan melanjutkan. Kita akan mengopi dari Excel berikut. Karena ini kita akan copy jumlah 15 sel. Di sini sudah ada 15. Kita akan langsung input. Akan berhasil tercopy jika jumlah tabel yang berada di sini sudah sama dengan jumlah yang di Excel. Baik, jika sudah, kita akan kembali, maka ini akan berubah menjadi desired seperti ini. Kita akan lakukan kepada kendaraan yang lain. Kita akan tambahkan untuk kendaraan lainnya. Kita akan beri nama free flow car. Kita akan lakukan juga untuk mobil. Di sini kita sudah ada, kita tinggal copy. Di situ kita akan ganti menjadi Volvo car. Lalu juga untuk AGV saya akan tambahkan.
Baik, dengan begitu kita sudah memiliki komposisi kendaraan sesuai dengan apa yang kita inginkan beserta dengan desired speed distribution dari masing-masing kendaraan. Start recording. Oke. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan memasukkan kendaraan menggunakan vehicle input. Di sini kita akan pilih vehicle input. Seperti ini. Lalu di sini kita sudah memiliki beberapa pendekat sama seperti yang ada di Excel, yaitu pendekat 1, pendekat 2, dan pendekat 3, di mana masing-masing pendekat sudah ada jumlah kendaraan yang akan masuk ke dalam pendekat, yaitu dari pendekat 1 ada 2300, ke pendekat 2 total ada 1100, dan pendekat 3 ada 750. Ini akan kita aplikasikan ke aplikasi Visim. Di sini kita mulai dari pendekat 3. Yang 3 berarti yang paling atas. Di sini kita akan mulai, atau kita akan mulai dari pendekat, saya ulangi, kita akan mulai dari pendekat 1, berarti yang sebelah sini. Kita klik di sini, klik kiri, lalu klik kanan, kita pilih new vehicle input. Di sini kita pilih pendekat 1. Ini ada 3 pendekat. Dari mana ini berasal? Ini didapat dari stat vehicle composition. Lalu ada sini data pendekat 1, 2, dan 3. Kita kembali ke vehicle input. Pendekat 1 dengan volume maksimal seperti yang ada di Excel 2300. Kita akan isikan di sini 2300. Kita akan bergerak ke pendekat kedua. Kita masukkan ke kanan vehicle input, kita pindah jadi pendekat 2 dengan total ini pendekat 2 1100. Oke, kita tambahkan lagi yang terakhir di pendekat 3, klik kanan ini vehicle input, yang di pendekat 3 dengan jumlah 750. Selanjutnya kita akan menambahkan vehicle route. Vehicle route ini kita akan pilih vehicle route, kita klik, lalu pastikan bahwa ini adalah static. Vehicle route dimasukkan setelah vehicle input dimanapun berada, asalkan setelah vehicle input. Kita akan klik kanan, lalu add new static routing decision. Setelah ini kendaraan akan mengikuti rute yang akan kita pilih. Kita telusuri, belok ke kiri, kita klik kiri, lalu kita lanjutkan, kita klik kanan. Di sini belok ke kanan. Jika sudah, kita klik keluar, enter save. Selanjutnya kita lakukan ke pendekat lainnya dengan cara yang sama. Setelah vehicle input, ke kanan, yes, kita masukkan, klik, kita lanjutkan kanan, lalu klik di luar jaringan. Ini akan otomatis menyimpan. Kita lakukan sekali lagi. Dan terus. Dan begini kita sudah memiliki vehicle route dari masing-masing pendekat.
Setelah itu kita lanjutkan dengan menambahkan desired speed decision. Cara klik desired speed decision, lalu tambahkan di setelah vehicle input. Bisa di sebelum vehicle routing atau setelah vehicle routing, tidak masalah, asalkan dilakukan setelah vehicle input. Kita klik kanan, lalu add new desired speed decision. Oke, itu juga di lajur lainnya add new desired speed. Oke, kita akan tambahkan ke dan juga kita tambahkan di sini. Dimana kita bisa dapatkan desired speed decision ini, kita akan lihat, kita lakukan melalui show list. Kita klik kanan, lalu kita pilih show list. Nah, setelah itu di sini terdapat banyak sekali kode-kode yang merupakan di sini adalah putaran kendaraan, karena phishing hanya menyebutkan kode bukan nama dari kendaraan. Kita bisa mengaturnya dengan attribute selection. Kalau kita klik, lalu bisa kita rapikan atau kita munculkan sesuai apa yang kita butuhkan. Kita bisa melihat kode-kode itu dari sini, vehicle class, dimana 10 untuk mobil, 20 untuk AGV, dan 70 untuk sepeda. Jadi di sini otomatis yang lain tidak kita butuhkan, seperti 30 hingga 60. Bagaimana cara menghilangkan? Kita bisa geser ke kiri, tekan shift, lalu tekan 60, geser ke kiri. Oke, oke. Ya, kita akan gunakan single list. Jika sudah, position ini adalah dimana mulai desired speed ini kita akan rapikan menjadi 1 meter setelah vehicle input dengan cara pilih yang paling atas, tekan shift, lalu pilih yang paling bawah, tekan 1, lalu enter, maka otomatis semua akan mengikuti. Di sini begitu juga, tekan shift, tekan yang paling bawah, pilih please flow car, ulangi, tekan paling bawah, jangan dilepas, lalu pilih yang please flow car, yang 20 juga begitu, klik paling atas, yang bawah sambil menekan tombol shift bawah, kita cari yang AGV. Yang terakhir untuk yang MC, klik, kita pilih yang C. Dengan begini kita sudah memiliki desired speed. Selanjutnya kita menuju ke reduce speed area, di mana reduce speed area ini tentunya kita saat berada di simpangan atau kita akan melakukan gerakan membelok, kita akan menurunkan kecepatan. Nah, di sini adalah guna dari reduce speed area. Di sini kita bisa menambahkan reduce speed area di sini. Oke, ini bisa kita tarik sepanjang apa yang kita mau. Kita bisa tarik, kita bisa sesuaikan setiap simpang. Juga bisa kita tambahkan.
kita tambahkan reduce bit area. Kita tarik sepanjang yang kita butuhkan. Lakukan ke area-area lainnya. Oke, kita lanjutkan, kita bisa lanjutkan reduce bit area ini, atau jika mau cepat kita bisa lakukan cara cepatnya. Jadi kita akan buat dulu, atau kita bisa klik reduce bit area, kontrol, kita geser ke klik kiri, lalu kita geser seperti ini. Gunakan ke slide-nya, klik kontrol, klik kiri, lalu kita akan geser seperti ini. Tetap dengan kontrol, dan geser lagi ke sini. Satu lagi di sini. Oke, kita sudah tahukan. Sini kita akan atur kecepatan dari reduce bit area ini. Kita klik kanan, console list. Ini kita akan pakai single list. Seperti yang tadi, di sini masih banyak terdapat tambahan, kita akan atur sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk kita memerlukan 1, 20 dan 70, dimana ini adalah mobil, AGV dan sepeda motor. 20, kita klik, tekan shift hingga 60, lalu kita geser kiri. Begitu halnya untuk declaration masih belum kita perlukan, jadi kita geser kiri seperti ini. Kita oke. Nah, dari sini untuk waktu kendaraan bisa kita atur jika mau sama seperti tadi, klik yang atas, tekan shift, klik yang paling bawah, lalu pilih. Di sini sudah ada kecepatan bawaan dari Visium mulai dari 5 km per jam hingga 140 km per jam dan lain-lain. Mungkin kita akan gunakan 20 km per jam. Visualnya dengan kendaraan lain. Bagaimana jika ingin cepat untuk menyamakan kecepatan, kita klik, lalu kita tekan shift dan kita pilih yang paling ujung, dan kita samakan 20 km. Nah, dengan begitu pada area-area kuning ini kendaraan akan memperlambat geraknya menjadi 20 km per jam, dan itu adalah guna dari reduce bit area. Baik, setelah itu kita akan membuat sinyal head. Guna dari sinyal head ini adalah kita akan membuat sebuah fase dari apil. Pertama kita akan menuju sinyal kontrol, lalu sinyal controller. Nah, dari sinyal kontrol di sini kita akan tambahkan, lalu kita akan edit kontrol data. Sinyal di sini karena kita ada 3 pendekat, maka kita akan buat 3 fase. Kita akan tambahkan 1, 2, 3. Di sini 1, 2, 3. Kita akan buat red, green, amber dengan minimum. Kita akan buat 2,
dengan siklus hijau 5 dan ampernya 3. Kita akan gunakan juga ke sinyal grup yang lain dan untuk 2. Setelah itu kita akan tambahkan juga untuk maticnya kita akan gunakan 5. Dalam sinyal program ini kita akan tambahkan, ini kita akan atur fase dari apel ini. Kita akan dapat dari tabel berikut, dimana green time dari salah satu green time-nya 40, 25, dan 20 dengan total waktu siklus adalah 100 detik. Kita akan kembali ke sini. Perlu dijelaskan bahwa 5 ini adalah waktu intergreen dari fase di simpang ini, dimulai dari 2 detik. Untuk waktu hijau pertama adalah 40, maka akan ditambahkan cycle time, akan kita ubah dulu menjadi 100. Lalu di sini 2 tambahkan 40, jadi 42. Lalu di sini ditambahkan 5 karena waktu intergreennya adalah 5, jadi 42 ditambah 5 jadi 47. Selanjutnya kita lihat dari Excel di stage 3 waktu hijaunya selama 25 detik, maka dari 47 ini kita tambah 25 jadi 72. Setelah itu kembali kita akan tambahkan 5 sesuai waktu intergreen jadi 77. Dan yang terakhir, durasi waktu hijau adalah 20 detik, 77 ditambah 20 adalah 97, seperti ini. Lalu kita akan, jangan disilang, kita akan save data and back to visim. Ya seperti itu. Lalu oke. Lalu di sini kita bisa mendapatkan sinyal head. Kita pilih sinyal head, klik kiri, lalu pilih pendekat, klik kanan, add new sinyal head. Di sini kita bisa pilih sinyal grup 1, 2 maupun 3. Saya akan letakkan sinyal grup 1 di sini. Pastikan untuk posisi sinyal head berada di link, bukan berada di konektor. Seperti ini. Kita akan gunakan ke yang satunya juga dengan kontrol, klik kiri lalu geser. Seperti itu. Kita lakukan ke pendekat lainnya. Kedua kita akan tambahkan dan klik kanan sinyal head. Kita akan pilih grup 2, oke. Klik kontrol, geser. Yang terakhir kita klik kanan sinyal head, kita pilih grup 3, oke. Klik kontrol, geser. Baik, hari ini kita sudah memiliki fase di simpang. Kita bisa cek dengan run aplikasi ini, tombol simulation. Kita save. Nah, kita lihat di sini kendaraan mulai muncul dan akan melewati simpang sesuai dengan yang diharapkan. Seperti ini. Cukup.
Selanjutnya kita akan menyamakan perilaku pengemudi sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, karena untuk Visim sendiri merupakan aplikasi bawaan dari Jerman, sehingga mungkin mengadaptasi driving behavior dari Jerman. Di sini sudah ada jurnal tentang mikrosimulasi pada simpang bersinyal dengan perangkat lunak Visim yang disesuaikan dengan kondisi yang ada di Indonesia, di mana ada beberapa perubahan dari desired position head flow, distance standing, distance driving, dan lain-lain. Ini akan kita sesuaikan dari yang sebelum atau bawaan Visim yang ada di grafik ini, akan kita sesuaikan dengan yang ada sesudah ini. Kita akan sesuaikan langsung. Kita akan pilih dari base data driving behavior. Ini kita akan tambahkan satu driving behavior, kita beri nama. Di sini pada launching lateral, jika di sini middle of line sebelumnya, maka kita akan ubah menjadi any. Ini kita akan tetap ini. Lalu sesuai dengan di jurnal, overtake on same line di left and right, yang sebelumnya off jadi on. Di sini akan kita centang. Selanjutnya ada distance standing yang sebelumnya 1 menjadi 0,2, dan distance driving yang sebelumnya 1 menjadi 0,4. Kita akan ubah juga ini menjadi 0,2, di sini 0,4. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan. Pilih override tail distance menjadi 0,6. Kita akan ubah juga di sini distance menjadi 0,6. Dan kita lihat apakah ada yang harus diubah lagi. Lalu head distance ini adalah posisi di belakang. Kita bisa sesuaikan dengan biasanya pengendara, mungkin kita akan ganti menjadi 5 meter. Kita sesuaikan. Kita oke. Kita akan lihat hasilnya. Kita akan run. Kita terlihat di sini perilaku mengemudi dari simpang ini sudah mulai berubah, tidak seperti sebelumnya. Baik, selanjutnya setelah kita dapatkan fase simpang di tiap-tiap pendekat, kita akan menambahkan traffic sinyal 3 dimensi. Di sini kita bisa pilih traffic sinyal, lalu klik kanan, dan ini traffic sinyal di tempat yang ingin kita tambahkan. Di sini sudah ada model tiang, kita bisa sesuaikan ketinggian dari tiang. Di sini kita akan pakai 5 meter. Lalu di tiang ini kita bisa tambahkan sinyal. Nah, di sini sudah ada sinyal, ini bisa dipindahkan dengan memilih move, lalu pindahkan ke atas, ke bawah, atau ke depan.
depan. Kita pindahkan skip ke atas. Lalu bisa kita tambahkan lagi lengan dari tiang tersebut. Ini kan posisinya berada di sebelah kiri, kita bisa membalik ke sebelah kanan dengan cara memilih klik. Bisa kita tambahkan lagi sinyal, lalu bisa kita geser dan sesuaikan. Seperti ini. Lalu kita klik OK. Maka di sini sudah ada apil. Kita bisa geser, kita sesuaikan. Jika ingin merotasi, kita tekan shift, klik, lalu dirotasi. Ulangi, kita bisa klik Alt, tahan, lalu ke kiri, kita akan putar sesuai dengan kebutuhan. Jangan lupa pada saat memasukkan ini, saat kita klik drop sinyal group, kita masukkan sinyal group yang pertama. Tuan yang di sebelah sini sinyal yang pertama. Dimana kita dapat itu, kita bisa lihat dari sinyal head ini. Kita klik, ini ada sinyal group 1, kita sesuaikan. Lalu kita akan lihat dengan menu 3 dimensi. Bisa dilihat bahwa di sini kita sudah memiliki sinyal apil 3 dimensi. Kita akan terapkan pada pendekat lainnya. Baik, di sini kita sudah mempunyai apil 3 dimensi di masing-masing pendekat. Di sini kita akan coba simulasikan. Di sini masih ada bagian merah-merah, ini yang akan kita hilangkan setelah ini. Selanjutnya kita akan menambahkan zebra cross supaya menambah kelengkapan dari jalan ini. Kita akan memilih menu link, lalu kita akan buat link di sini. Tarik link. Setelah itu kita akan sesuaikan ukurannya dengan 2 meter, dan jangan lupa di pedestrian area kita cetak is pedestrian area. Setelah itu kita akan sesuaikan letaknya. Kemudian kita akan pilih pavement marking. Kita klik kanan di link melintang, add new pavement marking, dan klik zebra crossing.
kita akan sesuaikan panjang dari zebra cross ini. Setelah itu kita sesuaikan juga panjang dari link yang kita miliki. Dengan ini kita sudah mendapatkan zebra cross. Bisa kita lihat dari 3 dimensi. Ini kita sudah mendapatkan zebra cross. Baik, kita akan melakukan di pendekat-pendekat lainnya. Selanjutnya kita akan mencoba menghapus blok merah pada saat kita merun di apil. Jadi jika di sini kita akan running, di sini ada blok merah dan hijau, di sini kita akan coba hilangkan itu dengan cara kita klik 2 kali di sinyal head, lalu di tipe ini kita ganti menjadi invisible. Kita oke, lalu kita terapkan pada pendekat lainnya. Di sini saat kita run sudah hilang blok tersebut. Lalu kita juga akan kembali mendapatkan zebra cross di pendekat-pendekat lainnya. Jangan lupa ganti ukuran, bisa kita sesuaikan tempatnya. Pilih pavement marking, klik pada link ini, add pavement marking, ubah jadi zebra cross. Dan begini kita sudah memiliki zebra cross lagi. Kita sudah mempunyai zebra cross di masing-masing pendekat, dan kali ini kita akan membuat parkir on street, yaitu dengan cara kita split terlebih dahulu link yang ada di sini. Kita split dengan cara klik kanan ke kanan, lalu split link here. Kita tinggal oke. Nah, seperti itu. Karena di sini sudah terbagi menjadi sudah di split, jadi kita akan lanjutkan.
kita ambil ini, lalu kita klik kanan, lalu pilih add lane left. Ini adalah menambah lajur, bisa di kanan atau kiri, kita sesuaikan. Kali ini kita akan tambah di sisi kiri, tambah, lalu jangan lupa kita beri konektor dengan cara kontrol, klik kanan, tarik ke link berikutnya. Oke, begitu pula dengan selanjutnya, kontrol, klik kanan, tarik. Oke, kita akan coba rapikan dengan generate line, tambahkan, dan juga nah, lalu kita akan tambahkan parkir lot dengan cara kita pilih menu parkir lot di sini. Kita klik kanan di link yang akan ditambahkan, klik kanan add new parking lot. Di sini kita pilih real parking space. Setelah itu pada parking space di sini ada lack of edge space, artinya adalah jarak di setiap pos saat parkir. Di sini kita akan buat menjadi 2 karena tujuannya kita akan membuat parkir untuk sepeda motor. Lalu di sini ada lag adalah panjang dari bidang parkir tersebut. Untuk lag of space ini adalah sifatnya satuan untuk satu tempat untuk satu kendaraan. Jadi untuk lag ini jika kita membutuhkan 10 kendaraan, jadi tinggal kita kalikan 2 dikali 10. Maka di sini bisa menambahkan 20. Seperti itu. Di sel parameter open source kita akan mulai di detik 100 pada saat running. Lalu di maksimum parkir time ini adalah maksimal kendaraan itu berhenti, kita akan buat menjadi 120. Lalu akan kita oke. Di sini kita sudah memiliki bidang parkir, kita akan sesuaikan tempatnya, bisa kita sesuaikan sendiri. Setelah itu kita akan membuat routing dari parkir route. Bisa kita pilih di vehicle route, klik kanan di tanda panah ini, ulangi klik kiri, lalu kita pilih parkir lot. Itu lalu kita akan tambahkan di sini, dan tambahkan add new parkir routing decision. Kita majukan hingga akhir tempat parkir, kita klik, dan begitu pengendara akan bisa masuk ke tempat parkir sesuai dengan yang untuk bagi kendaraan yang akan melakukan parkir di luar jaringan. Setelah itu kita akan ubah kendaraan apa saja yang diperkenankan untuk parkir. Jika memang di sini untuk dipergunakan untuk semua kendaraan, bisa dipilih all vehicle type. Namun karena tujuan awal ini hanya untuk sepeda motor, kita hapus tentang all vehicle type. Lalu di vehicle class kita pilih jadi sepeda motor. Lalu di sini ada park duration, yaitu adalah durasi parkir. Jangan coba menjadi 20 detik. Jika memang kita memiliki data parkir, kita bisa sesuaikan kembali dengan data yang ada. Namun karena di sini kita tidak memiliki data parkir, maka kita pakai seadanya. Lalu kita akan coba running. Kendaraan akan parkir setelah 100 detik sesuai dengan yang kita, atau 100 second sesuai dengan yang kita
atur tadi. Nah, kita lihat untuk kendaraan sepeda motor mulai memasuki area parkir, dia akan berhenti dan waktu maksimalnya adalah 20 second. Lalu selanjutnya kita akan membuat parkir off street karena ini sudah ada parkir on street. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan yaitu membuat parkir off street di sini. Karena kita sudah memiliki parkir on street, jadi kita akan mencoba membuat parkir ulangi karena kita sudah mempunyai parkir on street. Jadi di sini kita akan membuat parkir off street. Parkir off street bisa dibuat secara manual atau bisa juga membuat dengan menggunakan template atau contoh bawaan dari aplikasi Visio. Jadi lihat ini sudah mempunyai template parkir, ini kan kita copy ke project yang ini. Jadi tinggal kita pilih semua, klik kanan, lalu copy, lalu kita balik ke sini lagi. Sebelum kita pastikan pada menu network object ini kita akan kunci semuanya. Jadi kita tidak akan bisa mengubah kecuali kita memilih bagian yang akan dirubah. Kita akan pilih make no alt type stackable. Setelah itu langsung kita paste. Nah, di sini bisa kita rotasi dengan memencet tombol Alt tahan, klik kiri, lalu kita bisa memutar. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti ini. Lalu kita akan memindahkan, kita blok semua. Lalu kita pindahkan ke tempat yang kita butuhkan. Contoh di sini. Seperti ini. Lalu kita akan tambahkan konektor yang menghubungkan antara ruas jalan dan parkir ini. Seperti biasa, klik kanan, tahan dan geser. Lalu kita rapikan dengan generate spotline. Ini kita lakukan juga di yang satunya. Seperti ini. Lalu kita akan buat parkir rute seperti tadi dan value input di parking lot. Cara klik di sini dan belokkan hingga ke akhir sini.
Baik, di sini karena kita sudah memiliki file input pada link ini, maka untuk yang di sini akan kita hapus dengan cara kita klik kiri, tahan, dan buang ke luar area. Ini akan otomatis menghapus. Nah, lalu yang terakhir kita akan membuat simulasi untuk tempat loket pembayaran. Jadi kita akan membuat simulasi loket pembayaran menggunakan stop sign. Nah, stop sign di sini akan kita letakkan dan cara klik kanan add new stop sign. Baik, kita ulangi. Di sini kita akan menambahkan stop sign, yaitu kita akan buat simulasi mungkin pada saat kendaraan akan mengambil karcis. Kita pilih stop sign di sini, klik kanan, lalu add new stop sign. Nah, pada item kita beri nama dulu. Nah, pada item distribution ini kita bisa klik kanan, add car. Nah, di sini adalah lamanya waktu kendaraan untuk berhenti. Jadi di sini ada beberapa pilihan waktu. Kita akan coba dengan 1 detik. Jadi di sini adalah lama kendaraan akan berhenti untuk mengambil karcis. Kita oke. Lalu pada saat area ini pasti kendaraan akan melakukan pengurangan kecepatan. Nah, di sini kita akan buat juga reduce speed area. Kita akan add di sini add reduce speed area, tambahkan car dengan speed mungkin jadi 5. Oke, kita geser ke daerah dekat. Oke, seperti ini. Lalu di akhir juga kita akan tambahkan stop sign di sini, itu kita beri pembayaran. Kita akan add lagi mobil dengan waktu 5 second. Oke, kita tambahkan juga reduce speed area di area sini. Kita oke. Dan begini kita sudah memiliki parkir off street, dan kita akan coba simulasikan. Bisa dilihat di sini akan ada yang parkir masuk untuk parkir di Sepidang Street. Baik, sekian mungkin video tentang cara menggunakan simulasi lalu lintas menggunakan Vissim.
Jadi ini masih terdapat beberapa kekurangan yang nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut dan tentunya lebih halus dan rapi lagi. Jadi sekian dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.